tetap mempertahankan dari sisi keoriginalannya aja sih, kayak headlamp, lampu sen, terus sampai ke fog lamp dan lain-lain itu masih tetap mumpuni. RPF menurut lo singkatannya itu apa sih RPF tuh? Aduh, gua nggak paham lah ya. Pertanyaannya ada-ada aja. 90% ya. Orang kalau misalkan ditanya RPF tuh singkatannya apa sih? Gak ada yang tahu. Kenyamanan sih, Meng. Karena yang namanya head unit standar lah ya. Terjun iklan bijil. Sekarang gue bukain. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, Halo guys, balik lagi di channel gua Bayu Mengki di sini, dan kali ini gua mau review mobil Starlet punya temen gua Bro Ijo. Yo, ini dia orangnya nih, Jo. Apa kabar, Jo? Meng. Baik. Masih main pentil lagi. Jadi gua hari ini mau review mobil Starlet tahun berapa, Jo? Tahun 95 udah lama. Tahun 95. Starlet itu dari tahun berapa sih? 88 ya? Apa ada? Kalau buat kapsulnya sendiri sih awal-awal setahu gua ya, koreksi juga kalau misalkan ada masalah. Itu kalau untuk yang pasar lokal itu sebenarnya dari tahun 90 sampai ke 97. 97, 98 emang nggak ada ya? Bukannya ada ya? 98 itu tetap produksinya tetap ngambil dari tahun 96 atau 97. Sebenarnya sama-sama aja sih. Terus? Ya hitungannya masuknya ke turbolo kan ya. Nah, Kalau misalkan di pasar lokalnya sendiri itu ada beberapa versi gitu. Yang pertama ada yang XL, ada SE sama SEG. ini kita bahas yang kapsul ya? Ya ini bahasnya kapsul ya. Kalau misalkan di Starlet itu karena kita punya ada kalau Starlet itu memang ada 3 seri. Yang pertama itu XL yang 1000 cc. Itu terus yang kedua ada yang SE. SE itu mungkin interiornya itu ngambil dari XL, tapi untuk mesinnya itu 1300. Nah, kalau yang SEG itu paket komplitnya kali ya dibilangnya ya. Tipe tertinggi ya? Ya tipe tertingginya kayak Tipe power tertinggi. window, terus elektrik dan lain-lain lah, itu semuanya ada di SEG. SEG itu mulai dari tahun? SEG itu sebenarnya dari tahun 93, cuma kalau yang tahun 90 itu namanya SE Limited. SE Limited. SE Limited. Nah, Starlet itu berarti awal mulanya bukan dari Starlet kotak, kan ada lagi kan sebelumnya kan? Sebenarnya ada sih di versi-versi sebelum-sebelumnya. Tahu gua. Itu setahu gua aja sih, kalau misalkan sempat browsing-browsing, itu di tahun 70-an juga sebenarnya udah ada Starlet. Udah ada? Dengan versi yang rada panjang gitu, sedan. Wagon bukan? Enggak wagon sih, sedan aja mungkin kali ya. Ganteng ya Sedan. sedan. Belum pernah lihat ya? Jarang lah. Di Google ada tapi kan? Di Google ada. Nanti Cek gua aja nanti cari. di Wikipedia Toyota Oke, Starlet. nanti gue cari Google. Tapi yang masuk ke Indo sebenarnya udah mulai dari Starlet kotak tahun 86 sampai 97 kapsul berbentuk turbo look. Ya, betul. Nah, yang dipakai sama Bro Ijul ini Starlet kapsul tahun 96. 95. 96 aja. 95 kan itu 95. Tahun 95 deh. Tahun 95 akhir kan? 95 pertengahan. Oh iya. Karena Ini kalau anjing nggak mau dinego. misalkan lo mau ngebandingin tahun 96 itu sebenarnya Bedanya di mana? bedanya pasti udah mulai banyak, karena di tahun 96 itu mereka udah pasti turbo look. Oh, itu. Makanya mungkin gua bilangnya ini di tahun 95 karena salah satunya yang paling beda sendiri dibanding 91, 93 atau 97. Dia beda di bumper, dia beda di grill, dia beda di headlamp, beda di fog lamp dan lain, itu semua beda semua. Kalau Beda semua? Itu beda semua. Peralihan lah ya di situ di tahun 95 lah. Lu jadi orang apik juga tapi ya. Ya, kita mah cuman berusaha merawat yang udah ada aja sih sebenarnya. Lu lihat ini masih bersih banget ini. Bener. Tapi sebelumnya kan gua tahu, gua kenal lu lama kan. Dulu kan ini kan di ini ya, di sarung ya. Ya, sempat di semi lah ya, semi kulit lah. Di sarung kan? Semi krispati. Sekarang udah nggak sarung lagi ya? Enggak. Udah nggak pernah sholat berarti. Pakai celana panjang soalnya cingkrang kalau Oh enggak. iya. Ini mobil aliran Azaitun. Azaitun ini rada syar'i sedikit lah ya. Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Kita lihat eksteriornya dulu kali ya. Boleh, Kita boleh. lihat eksterior baru. Kita kan di interior nih. Apa mau interior dulu?
Bebas lah gimana. Eksterior dulu deh. Interior dulu deh. Eksterior ya? Iya dah. Eksterior dulu ya? Iya dah. Boleh. Nah ini nih penampakan Starlet-nya punya Bro Ijul. Bro Ijul Starlet Capsule tahun 96. Si anjing malah di sana minum kopi dulu. Woi, gua udah mulai nih. Oh udah mulai. Maaf. Oke, ini penampakan dari bagian depan eksteriornya Starlet Capsule tahun 95. Ada kucing ngomong. Nah. Oke, kucing. Yuk. Dah, Jul, tolong dong Jul, jelasin Jul mobil lu Jul. Kalau dari mobil Eksterior gua lu nih deh. ya, untuk eksterior tuh sebenarnya nggak banyak perubahan juga sih, Meng. Dari mobil gua paling cuma penggantian velg, terus custom lips bumper depan, terus ditambah add-on-nya punya Starlet Europe ya, karena mungkin ini pasar Starlet Europe. Yaitu sun fender. Mana? Oh, itu kan Fender ini. rare ya, kalau kata orang tuh. Rada lumayan susah lah nyarinya. Terus gue masih tetap mempertahankan dari sisi keoriginalannya aja sih, kayak headlamp, lampu sen, terus sampai ke fog lamp dan lain-lain itu masih tetap masih mempertahankan yang orisinilnya aja sih. Velg. Nah, Lu pakai apa nih? kalau velg itu ya salah satu yang gua Sistem pakai ada. ya, yang pasti setupnya ring 15, udah gitu Dan? juga lebar 6,5, ET-nya 35, untuk bannya pakai Campiro SX2 lah, standar profilnya 195/50. Velgnya apa? RPF, never fail lah ya dibilangnya ya. Tapi sudah bosan sekali Nah, ngelihatnya. gue pengen tahu nih, RPF menurut lo singkatannya itu apa sih RPF tuh? Aduh, gua nggak paham lah ya. Pertanyaannya ada-ada aja loh. 90% ya. Orang kalau misalkan ditanya RPF tuh singkatannya apa sih? Gak ada yang tahu. Coba menurut Bro Menurut Cima gua ya. apa nih? Coba. Kalau misalkan lu tahu, gue kasih 500.000 Jul. Soalnya Jul. Disponsorin lo nanti kayaknya. Sponsori banget gue. Sama Tokopedia, ya gak tuh? Citopet bener-bener gak mau sponsorin gue ya. Pokoknya RPF itu singkatannya adalah Racing Performance F1. Browsing aja udah. RPF. Ori TW Jo? Insya Allah Japan sih. Insya Allah. Nah, insya Allah ada tulisannya Insya Allah Tapi- Japan. Oh berarti KW dong? Design by Japan namanya, Design bukan by by Japan. TW nih gua, TW. Gak apa-apa dibully juga kalau TW mah. Nggak apa-apa. belum kebeli. Yang penting ada dulu aja sih. Gak apa-apa, yang penting sekarang tuh mobil tuh gak harus kelihatan brand mahal sih ya. Tuh. Gak harus kelihatan brand mahal, cuman gimana kita modifikasinya, gimana kita bisa ngasih sentuhan yang berbentuk art kepada mobil dan bisa dilihat ini mobil tuh keren. Ya, betul. Ya nggak salah Kamera juga gua kan kemana dibilang apa, nggak salah juga dibilang ini Jepang ya, emang velg Jepang. Di emboss di belakangnya pun sama tulisannya, cuman biasanya kan yang ori made in Japan, kalau ini design by Japan. Oh, iya, dan. Itu aja yang bikin beda. Katanya sih plak-plakan banget sih katanya. Oh nanya itu grill bawaan apa bukan sih? Untuk grill sih yang ini masih tetap Orion. Sebelumnya sempat pakai yang Soleil, punya pasarnya Jepang. Cuman karena ya udahlah, mungkin lebih lucu pakai yang standar, pakai yang pasar lokal, ya udah kita pakai yang pasar lokal aja. Punya rasa lokal. Itu fog lamp. Untuk fog lamp, nah ini juga sebenarnya
fun fact juga sih, Meng. Apa itu? Untuk fog lamp ini sebenarnya pada saat itu, pada tahunnya di tahun 95, Hah? si fog lamp ini jarang yang masih utuh. Rata-rata udah pasti banyak yang kebakar, Pecah. banyak yang pecah dan lain-lain. Dan untuk harganya sendiri itu yang kita masih belum dapat gitu. Susah nyarinya. Emang harganya mahal juga, Jo? Ya segitulah pokoknya, nanti bisa dicari aja kalau emang mau mencoba mencari, silahkan mencari gitu. Tapi menurut gue ini kayaknya bisa pakai fog lamp lampu stop lamp-nya Astrea deh. Jangan dong. Iya, mirip lampu stop lamp Astrea apa-apa ya. Pokoknya ada modif motor zaman dulu stop lamp kayak gini. Bisa lah, kan namanya juga kanibal, cuy. Pokoknya mungkin kalau yang setahu gua untuk sejarahnya kenapa mungkin di tahun 95 fog lamp-nya itu banyak yang hancur, itu karena ini cuma sekedar gambaran kasar aja ya. Gambaran kasar itu misalkan pada saat produksi pertama kali itu adalah untuk ukuran bohlamnya atau kekuatan bohlamnya itu adalah 25 watt, Meng. Bas fog lamp. Nah, kenapa? Tapi kameranya di situ nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah ya. Kan tadinya nanti Cimeng pasti bisa stock shootnya bagus lah karena orangnya sinematik banget lah. Anjing, anak seneng banget lah. Nah, gue anaknya ini anak glitch. Anak glitch ya. Jadi untuk si fog lamp ini waktu pada saat produksi itu misalkan ya, ini misalkan aja si ukuran bohlamnya itu adalah 25 watt nih. Nah terus tiba-tiba hilang tuh di pasaran untuk si bohlam 25 watt itu, diganti naik ke 35 watt karena mungkin standarisasi di Indonesia juga kali ya. Untuk fog lamp-nya itu, untuk bohlamnya itu harus misalkan naik ke 35, dicolok lah ke si Mika yang dikhususkan untuk si 25 watt ini. Nah rata-rata banyak yang kebakar termasuk yang punya gua. Ini juga rada kebakar sih, tapi alhamdulillah masih bisa terselamatkan sedikit. Emang lu nggak nyari lampu yang 25 gitu? Kalau yang sekarang sih udah mulai, karena mungkin sekarang gampang LED ya gitu, pakai LED kan, LED itu kan ada panas. Kalau LED sih sebenarnya kalau gue lebih balik lagi ke konsep sih, Meng. Mungkin orang juga banyak yang mempertanyakan kayak headlamp, lu kenapa masih pakai headlamp yang bohlam yang standar gitu dengan pakaiin ceplok silikon gitu warna pengen kuning gitu. banget. Lebih ke 90 sih karena konsepnya emang Kan LED ada yang orange, ada yang kuning juga. lebih senang aja sih dengan warna yang ya warna bohlam standar aja gitu karena nggak ada Orang yang terlalu ambisi kayak gini cuy. Nggak tidak mengikuti perkembangan zaman, pengennya ngikutin sesuai originalnya. Iya. Cuman kalau lu ngomongin original, ini mobilnya nggak original, interiornya doang. interiornya aja. Mendingan lu ganti LED sih, gue ya, saran gue sih. Ya boleh nanti ya kita coba pertimbangkan Ini ya. aja yang warna merah, atau nggak yang titik-titik. Ya, Nah, itu keren. Warna ungu lagi kalau Warna bisa ya. ungu. Mobil gue warna ungu. Yang gue suka nih ya di mobilnya Ijul tuh tulisan 12 valves-nya. Ya, 12 valve-nya juga. Itu dibikin ya? Ya, yang ini udah di custom karena originalnya sudah tidak produksi lagi. Sudah Susah tidak lah gitu produksi. nyarinya, Meng, serius deh. Untuk Starlet itu mungkin kelihatannya sepele ya mobilnya. Tapi untuk spare part atau aksesoris-aksesorisnya itu luar biasa susah nyarinya. Tunggu. Kalau nggak salah Starlet tuh ada yang satu yang benar-benar barangnya kecil, cuman susah banget dicari. Pokoknya bagian sini ya kalau nggak salah ya. Ya, tapi kalau di tahun 95, 91, 93 atau 95 itu kita nggak pakai yang namanya kucan ya, dibilangnya kuku macan. Nah, udah nggak pakai? Enggak, di tahun 90 sampai ke 95 memang nggak ada. Oh nggak itu? Nggak ada. Kalau misalkan yang udah masuk ke GT look nih tahun 96, 97, nah itu udah pasti harus ada kucan. Biar apa sih tuh? Biar kelihatannya nyambung aja kali ya. Karena kan dulu ya bentuknya nggak enak gitu ya dilihat. Makanya mungkin ditambahin di sini nih sama yang desainer Starlet. Gila, Cing. Wih, dilicin lo. Ya baret. Waduh. Kok lihat kok. Ini mendoakan supaya gue masuk Jogeris lagi aja ini gue. Demi konten, dipoles dulu bro. Tapi mengkilat sih Jo. Ini lu termasuk orang yang apik sih. Ya, Menurut gua. Nih gua pengen tahu nih, ini stiker tuh pasti ada filosofinya kan, ada ceritanya juga. Cilember. Cilember mah bengkel, Cilember punya Om Adi bukan. itu. Oh, kalau gathering nih, catering apa nih? Gathering ISC Bogor nih tuh di tahun 2015 yang kebetulan juga gue pertama kali ya jadi panitia, makanya mungkin sampai sekarang masih gue tempel karena historikalnya yang benar-benar menurut gue itu jadi klub ini sih intinya. Pertama kali gue mau bikin sebuah acara lah intinya, kita tuh di stiker ini. Speed tuner, anjing, anak tuner banget ini orang. Speed tuner mah ya biasa lah ya, official merchandise aja sih itu sebenarnya. Si saya nggak ada sih. Tapi lu harus tahu, Ijul itu dia salah satu
orang tertua di ISC Bogor. Dia adalah salah satu orang tertua senior lah, walaupun kita bisa bilang umurnya nggak tua-tua banget ya Jo ya. Ya enggak lah, masih selisih. Kita bedanya kan sekitar 9 tahun, Meng. Tapi kan lu apa namanya, ISC Bogor pertama buka di Bogor kan? Enggak lah, kalau Udah ada, kan? misalkan belum. Kalau enggak? misalkan di SC Bogor sendiri kan berdiri tahun 2005. Nah, Berarti dia ngaku-ngaku ke gua, katanya dulu dia founder pertama ISC Wah, Bogor. gila. Ngaku, bro. Ampun suhu, enggak, gua gak berani ngomong gitu. Gua gak berani ngomong gitu. Gila, bunuh diri gua. Tidak. Jul, bahas eksterior Jul, interior. Ya boleh, Meng. Silakan masuk apa kadarnya ya. Nih. Lu masuk Jul. Oh, mulai lewat sini nih. Sekarang Oke. kita bahas interior nih guys. Oke, boleh. Interior, ini setir masih ori nih. Kalau setir ini udah aftermarket, yaitu punyanya Nardi Evo 3. Ini palang 3 itu. Cewek juga lagi. Enggak dong. Tuh, jangan-jangan cewek semua nih mobil nih. Aman ini aman ori ini. Tawa-tawa. Aduh. Enggak juga gua roasting Jul, santai. Aman. Aduh, ini jelek banget. Blur. Langsung blur. Kita sekarang sudah duduk di dalam mobilnya si Ijul. Walaupun pembukaan kita juga di dalam mobil. Kita balik lagi ke Wey, dalam mobil aja. Wey. Jul, Oke. Gimana? kalau nggak salah kemarin itu lu pakai head unit bawaannya. Ya, betul. Karena lu pengen membuat mobil ini benar-benar seori mungkin seperti baru turun dari dealer. Ya, betul. Kemarin lu katanya udah dapet head unit bawaannya dan harganya mahal banget. Betul. Tapi kenapa lu pakai head unit ini lagi? Sebenarnya sih jadi lebih ke kenyamanan sih, Meng. Karena yang namanya head unit standar lah ya. Terjual iklan dijual. Sekarang gue buka ya. Lanjut. Oke, kenapa mungkin gua ganti head unit ya, atau misalkan device yang ada di interior ya, namanya kayak mungkin setir atau sampai ke head unit dan lain-lain, itu lebih ke kenyamanan aja sih, Meng. Karena kalau misalkan pakai head unit standar lah ya, itu buat handphone zaman sekarang kan kita mau nyari lagu masa mesti nyari kasetnya kan, itu rada susah gitu. Iya bener sih. Makanya akhirnya ya udahlah, gua mengikhlaskan dengan hal yang inilah gitu, karena salah satu yang kita nyaman di mobil itu kan musik ya. Bener. Jadi makanya gue juga harus ini. Jadi akhirnya lu pakai ini. Ya yang penting bisa Bluetooth sih lebih tepatnya. Saran gue Jul, mendingan lu ini simpen sini, simpen di bawah. Ini ini simpen di dalam. Nah yang ori lu simpen lagi di sini. Nah lu kalau mau nyetel di sini, jadi orang nggak tahu gitu loh. Jadi pas orang pertama kali lihat mobil lu tuh, anjir head unitnya aja masih baru bro, masih bawaan maksudnya gitu. Gak taunya lu nyetelnya di sini. Lebih keribet anjir jadinya. Yang penting kan Iya karena ada. Iya karena originalnya juga dapat. Mobilnya kapsul, cuman ininya Hot Wheels-nya standar kotak nih. Kapsul susah belum keluar sih kalau misalkan dari sisi diecast Hot Wheels ya. Kalau itu juga sebenarnya story-nya sama nih, hancur tuh karena ditaruh di sini. Terus waktu itu sempat Ini ya? nggak pakai film. Gitu ya? Ya pertama itu, terus yang pertama itu tadinya kan dibungkus gitu, Meng. Masih di satu box gitu ya si mobilnya. Terus mobilnya disering dijemur dan segala macem, jadi pada melehoi semua tuh. Pada Orang pengen masuk iklan mulu, ngapa sih lu? Lewat belakang lagi, dah. Ini orang bener-bener. tolong bensin siapa tuh? Ini orang bikin kita lupa konten kan? Tadi ngomong apaan anjir? Bagus nih buat pengalihan isu negara. Ya. Coba gue pengen denger suaranya dong. Ya kalau suaranya mas standar lah ya. Nih takutnya pioner nih, made in Cina bukan pionir. Anjing bos, rajojing nih guys, tenggel dong. Gitu aja lah. Maghrib. Sebentar lagi kita akan tutup karena mau maghrib ya guys. Ya sekarang tuh
Gue nanya ke lu Jo, lu kan udah punya anaknya sekarang ya, baru 8 bulan anaknya sih. Enggak lah, 4 bulan. Oh iya, yang 8 bulan emang siapa? Aduh. Udah 4 bulan, oke anaknya baru 4 bulan. Ya. Tapi ini lu pakai jadi mobil keluarga kan? Betul, ini bakal jadi apa ya? Eranya anak gua dari kecil sampai ke insya Allah kalau bisa bertahan sampai nanti dia dewasa, ya ini jadi mobil kenang-kenangnya buat dia nanti. Jadi ini mobil nggak akan dijual. Iya. Ibarat kata nih ada orang yang punya ibarat kata nih ada orang yang punya mobil GTR kayak gitu, lu nggak akan tuker. Kalau nuker sih enggak, tapi kalau beli lagi mungkin adalah kalau misalkan suatu saat ada rezeki ya kita beli lah. Kalau ada rezeki ya. Gengsinya tinggi banget anjir, sumpah. Karena mobil ini historinya panjang, Meng. Karena ini histori dari keluarga juga, makanya mungkin gue masih pertahankan sampai sekarang dengan seorisinal mungkin, dengan senyaman mungkin ya karena itu ada histori dari besar lah dari keluarga gue. Berarti histori itu nggak bisa ditukar dengan GTR. Iya betul. Kalau ditukar ya, tapi kalau misalkan gue punya rezeki buat beli GTR lagi, misalkan amin ya, walaupun cuma sekedar diecast-nya doang ya, itu kan hitungannya rezeki ya, yang gue beli kalau gue punya duitnya. Jadi sengaja gue nambah lah daripada ini harus dijual. Ini berarti salah satu orang yang punya bukan filosofi ya, punya idealis tinggi. Salah satu idealis tinggi yang yang selalu memegang idealisnya dia. Oke. Tapi emang nyaman Jo, mobil kayak gini lu pakai buat keluarga gitu, buat jalan-jalan. Lu kan suka ke Cianjur gitu kan, suka ke Bandung juga pakai ini mobil ya gak? Iya betul. Emang nyaman? Sejauh ini ya so far so good sih, masih aman-aman aja lah, masih enak. Anak juga nggak rewel, istri juga malah bisa lebih tidur nyenyak di mobil ini gitu dibanding mobil muda ya. Nggak ngerti sih gue juga ya kenapa mungkin kayak gitu. Bini lu tidur di sini gara-gara males ngerasain geruduk-geruduk. Oh, udahlah, males lah gitu. Aduh, gue tidur aja lah, yang penting nyampe gitu kan. Iya. Padahal ini kaca film aja celong gitu loh, maksudnya terang lah anggapannya. Jadi ya dia tapi lebih nyaman di sini. Anak gue pun lebih seneng tidur di mobil ini sih dibanding di mobil punya orang tua lah ya. Yang mobil muda gitu, dia lebih nyaman tidur di sini dibanding mobil yang muda. Gitu sih. Nih contohnya tuh, lihat deh. Buat anak, kursi anak, car seat. Oke guys, mungkin segitu aja dulu review singkat untuk mobil Starlet Kapsul di tahun 95 punya Ijul, Bro Ijul. Dia itu salah satu founder Kota Hujan 90 ya Jo ya? Ya salah satu lah. Salah satu. Mengecil aja. Ibaratnya dia punya saham 80%, 20%-nya Dipo bener. 20 Dipo cuma ikut-ikutan doang kan. Ibaratnya kan lu awal nih mulai nih. Gua pengen bikin komunitas kayak santai pagi gitu kan. Tapi malam hari ya. Tapi bukan kompetitor kita ya, bukan kompetitor. Kita masih tetap jalin silaturahmi baik lah. Bareng-bareng kok. Kita saling support. Iya, tapi kalau udah di beda grup anjing nih orang nih maksudnya ya. Enggak. Bercanda. Pokoknya dia adalah salah satu founder Kota Hujan 90. Nanti ada di sini IG-nya nih. Nah, pokoknya kalau Kota Hujan 90 itu kita akan bahas next episode pokoknya sama di Ijo ya. Boleh nanti. Kita bahas mungkin pas Kota Hujan 90 lagi pada nongkrong. Ya. Kita bahas di sana. Boleh. Titik poinnya itu biasanya di air mancur. Ya. Pas di air mancurnya. Gimana cerita itu? Bukan. Enggak. Pokoknya deretan air mancur. Jam 10 biasanya ya pada nongkrong ya. Betul. Jam 10 sampai sebubarnya lah ya. Sebubarnya sama polisi itu dibubarin biasanya. Enggak sih. Biasanya ada 50-60 mobil, banyak banget malam-malam. Santai pagi, jos terbaik. Oke, segitu dulu ya review kita untuk mobil kapsulnya si Ijul. Jadi kalau misalkan kalian cari rekomendasi mobil di tahun 90-an yang masih worth it untuk dibeli 2023 yang bisa dimodif se-good looking mungkin, Starlet adalah salah satu pilihan utama untuk kalian. Walaupun mesinnya masih karburator, cuman mobil ini mesinnya tuh sama sekali nggak rewel. Bener kan Jo? Perawatannya juga aman lah ya. Aman. Perawatannya masih banyak. Banyak.
Oke Jul, thank you ya Jul ya. Thank you juga Meng, sorry ngerepotin Meng jadinya. Banyak banget tuh ngerepotin tapi kali ini ngeditnya juga ngerepotin masalahnya. Kejar tayang terus. Kejar tayang bos. Jangan lupa subscribe channel gue bos, Bayu Menci. Like, share, and subscribe dan aktifkan lonceng di kanan agar kalian selalu mendengar notifikasi dari gue, YouTube dari gue, dan upload lagu, upload video dari gue. Check it out.